Pak Prabowo ke Kartanegara, hal yang disampaikan itu hanya 2 aja Bang. Tolong benahi sistem pemilu kita. High cost, nggak efektif, boros. Data ini, fakta ini. Di fase dan tahun yang sama banyak negara melakukan pemilu. Dan kita ini one of the most complicated system. Ya, aktor, penyelenggara, partai dan lain-lain. Saya suka kalau ada pengakuan seperti ini dari pemerintah. Oh ya betul, betul ya. Benar nggak informasi yang saya dapatkan bahwa keputusan tentang masa penambahan masa jabatan kepala desa itu dibatalkan? Saya pastikan lagi ya soal itu. Tetapi begini. IKN lanjut apa kagak sih? Lanjut ya. Sudah pastikan anggarannya, bahkan kemarin saya dengar ditambah lagi gitu ya. Jadi memang ada rasionalisasi lah, tapi berlanjut lah. Saya berpikir rangkaian peristiwa politik yang panjang sejak Pilpres Februari lalu dan kemudian Pilpres dan Pileg ya, dan kemudian Pilkada 27 November lalu itu sudah berakhir. Ternyata belum. Hari-hari pada saat kami ngambil gambar ini itu sedang sidang di Mahkamah Konstitusi. Saya dengar dari seluruh gugatan sekitar 200 sekian, itu hampir 80% itu dismiss, alias tidak lanjut ke pemeriksaan saksi-saksi, hanya sampai di berkas saja. Sambil memahami apa yang terjadi di sana, sebuah informasi datang kepada kami di sini bahwa presiden dan atau pemerintah telah mengajak DPR untuk berbicara dan sebuah waktu telah ditetapkan untuk pelantikan para eksekutif, gubernur, bupati, wali kota, yakni tanggal 20 Februari. Apakah benar? Saya mengundang tamu tetap kehormatan di forum saya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Bro, nggak boleh aku panggil bro ya? Santai aja Bang. Wakil Menteri ya? Aman. Itu pembukaan saya. Yeah. Tapi kan saya sampai menulis di X saya soal itu karena saya mendapatkan kabar dari seseorang, gitu ya. Dengan gaya saya seperti biasanya, santai saja para gubernur, bupati, wali kota terpilih 20 Februari 2025 kalian akan dilantik. Lebih baik pikirkan dan gelisahkan kemajuan apa yang akan kalian lakukan. Oke, itu gaya saya. Pertanyaan saya, betulkah itu Pak Wakil? Jadi begini Pak Akbar. Kenapa ada pilkada serentak? Ini kan supaya periode pemerintahan itu sama semua. Okay. Gubernur, bupati, wali kota ini nyambung dengan presiden. Supaya koordinasinya enak. Perencanaan, penganggaran, pembangunan dan lain gitu. Okay. Tapi masalahnya ternyata pilkadanya serentak, tapi dilantiknya nggak mungkin serentak. Karena itu tadi? Karena ada gugatan. Okay. Ya kan? Berarti kita harus nunggu MK selesai dulu. Itu permasalahan utama yang menjadi diskusi Komisi 2, Kemendagri, MK semua gitu kan. Nah akhirnya kemudian MK mengeluarkan keputusan gitu bahwa keserentakan itu sebaiknya tetap dikedepankan. Yang boleh belakangan itu adalah yang pemilihan ulang, pemungutan suara ulang atau pilkada ulang, kira-kira begitu. Yeah. Nah, kan pertanyaannya kemudian tahapannya bagaimana? Okay. Nah, Kemendagri setelah berkonsultasi dengan Komisi 2, ada KPU, Bawaslu, DKPP, memutuskan tanggal 6 waktu itu. Tanggal 6? Ya. Maksudnya tanggal 6? Tanggal 6 Februari. Okay. Nah, siapa yang dilantik? Yang dilantik adalah kepala daerah yang tidak menghadapi gugatan, begitu. Di situ dilantik. Okay. Kenapa? Kalau menunggu yang gugatannya ditolak atau dismissal, itu estimasi kami agak sebulan atau sebulan setengah lagi. Jadi menurut MK dibacakan dismissal itu atau disampaikan
daerah mana yang tidak lanjut itu pertengahan Februari, mungkin 15 Februari. Nah, dihitung-hitung bisa sebulan. Nah, padahal ini kan perencanaan pembangunan daerah ini RPJMD itu harus segera dituntaskan. APBD harus segera dirubah, disesuaikan. Ya. Artinya kelamaan. Akhirnya kita putuskan duluan tanggal 6 itu. Okay. Nah, tapi kemudian terjadi perkembangan baru, Bang. Yaitu MK mengeluarkan keputusan dismisalnya dipercepat. Yang tadinya pertengahan Februari kemudian menjadi tanggal 4 dan 5. Artinya apa? Dihitung-hitung yang dismisal ini bisa lebih cepat. Bahkan kalau proses super cepat itu bisa selisih 1 minggu 2 minggu saja dengan rencana tanggal 6 pelantikan. Nah, karena itu kemudian Pak Mendagri setelah berkonsultasi juga secara informal langsung, sempat ngobrol juga dengan Ketua MK dan Pak Saldi Isra, diputuskan ya sudah disatukan saja supaya nggak terjadi 2 pelantikan dalam skala besar. Artinya apa keputusan kalimat tadi disatukan saja? Apakah MK-nya yang tanda petik mengalah atau pemerintahnya yang lebih moderat untuk itu? Lebih tepat kita berhasil mencapai titik temu. Kira-kira gitu. Ya, artinya apa? Pak Saldi Isra juga ketika menyampaikan putusannya menyampaikan bahwa yang dismisal ini mudah-mudahan bisa sama dengan yang tidak berperkara pelantikannya, kira-kira begitu ya. Nah, yang tanpa gugatan itu kan 296. Sedangkan yang digugat ini 249. 249. Iya. Dari non gugatan 246. Dari yang tanpa gugatan itu 296. Oh, 296. Yang tergugat 249. Ya. Gini loh, Pak Wamen, saya ingin kita proses-proses seperti ini mengajari kita bagaimana sih bernegara, menyelesaikan problem tanpa menambah problem. Yeah. Apa persoalannya bagi pemerintah kalau kemudian sudah lantik saja yang tidak bermasalah? Yang bermasalah itu bahwa apakah dimajukan pengumuman dismisalnya atau gimana, itu adalah satu hal. Tetapi kan dia masuk pada ranah atau terkena wilayah bermasalah tanda petik. Apa masalahnya bagi pemerintah? Pertama, MK menyatakan dalam keputusannya bahwa prinsip keserentakan harus dikedepankan, kira-kira begitu. Ya, artinya yang dismisal ini ya sebaiknya disatukan, kira-kira begitu ya. Yang pengecualinya itu adalah yang PSU, yang lanjut, yang PSU atau yang pilkada ulang itu boleh nggak serentak. Ya, tapi yang tanpa gugatan dan dismisal ini MK minta serentak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira lebih baik menunggu 2 minggu untuk memastikan bahwa adanya kesamaan waktu mulai bekerja yang sama. Karena nanti bisa beda-beda lagi. Ya, kalau dilantiknya sama, mulai bekerja sama, selesainya sama, pilkada berikutnya sama juga. Saya setuju. Kalau kemudian tak ada efek yang bisa potensial muncul dari situ. Apa yang saya maksud adalah selama menunggu Mas Bima ke sini, Pak Wamen itu saya mencoba mencari informasi ke teman-teman yang mengajukan gugatan. Dan juga saya bisa katakanlah mencari tahu di MK seperti apa sih. Ada keluhan dari teman-teman yang mengajukan ini mengatakan saya nggak ngerti pertimbangan MK. Kami sudah membawa 700 material. 700 maksudnya 700 material saksi. Yang memang kita hadirkan tidak semuanya 700 orang, tapi ada sampai 7 atau 8 orang saksi yang sudah kita siapkan. Tapi kalau itu diabaikan dengan berbagai pertimbangan, maka masuk kelompok dismissal tadi itu. Apa yang saya maksud adalah saya khawatirnya atau kita khawatirkan kalau kemudian ternyata gara-gara harus mengejar keserentakan itu kemudian ini saya harus hati-hati menggunakannya karena saya menghormati teman-teman di MK. Jangan sampai karena itu tadi maka ada sesuatu yang lewat. Mungkin terburu-buru, mungkin tidak teliti dan segala macam. Anda tidak mempertimbangkan atau pemerintah tidak mempertimbangkan itu? Itu tentu seperti Bang Akbar sampaikan itu ranah Mahkamah Konstitusi. Dan kami yakin Yang Mulia Dewan Hakim ini pasti sudah punya hitungan sendiri, ya sudah punya data tersendiri. Makanya kemudian terjadi percepatan tadi. Ya pasti kami yakin pasti sudah dihitung, pasti sudah dipertimbangkan semua, begitu. Dan memang
kalau kita lihat sekilas saja, itu kan range suaranya itu kebanyakan itu jauh, Bang. Jauh ya. Jadi artinya tidak memenuhi persyaratan yang suaranya tipis itu loh. Ini nggak jauh gitu. Ya, berharap kepada pasal-pasal pembuktian terstruktur, sistematis dan masif, kira-kira begitu ya. Tapi bagaimanapun itu ranah MK, ya kami dari Kemendagri hanya menerima hasilnya saja. MK sampaikan dismisal 45, kemudian kita coba percepat itu, kita koordinasikan. Jadi tanggal 4 dan tanggal 5 ini MK membacakan, diupload, ditangkap oleh KPU langsung menetapkan dan ditunggu oleh DPRD. Bahkan Pak Menteri kemarin sudah Zoom dengan semua pimpinan DPRD se-Indonesia meminta untuk dipercepat. Jadi begitu ditangkap langsung 1 hari 2 hari. Nah, jadi ini untuk memastikan mulai dari penetapan dismisal sampai di ujung keluar dari Kemendagri itu jangka waktunya mungkin sekitar semingguan, 7 hari atau 9 hari bahkan. Saya tetap harus kembali ke pertanyaan saya tadi. Tanggal 20 pas? Tanggal 20 itu hitungannya maksimal. Bisa lebih cepat sebetulnya. Oh ya? Bisa lebih cepat. Ya. Bisa tanggal 16, tanggal 17. Ya kalau dihitung tadi tuh, ya tanggal 5 putus, besoknya ditetapkan oleh KPU, ya besoknya lagi kemudian oleh DPRD, dari DPRD dikirim ke pemerintah, Kemendagri beberapa hari, itu bisa seminggu atau 9 hari. Ya, 20 itu maksimal, insya Allah terpenuhi. Dan teman-teman di Komisi 2 sudah clear ya? Oke. Sudah. Pasti clear lah. Masa kagak gitu kan? Oke. Maka kemudian tadi berapa tadi? 200 yang tanpa gugatan. Iya. Yang tanpa gugatan itu 296. 296. Ya. Non gugatan, yang masuk gugatan itu 249 dan saya dapat informasi bahwa 80% itu ya. Estimasi lah. Ya, estimasi gitu ya. Saya harus mendekati Anda itu dengan ya sebelum jadi Pak Men. Anda kan seorang pemikir politik juga. Kita harus masuk pada bagian ini. Selain soal tanggal tadi, saya akan masuk di ujungnya nanti. Bro, banyak loh ini. 249 daerah yang masuk ke MK. Dari sebuah peristiwa pilkada, mudah mengatakan bahwa memang ada masalah. Hampir setengah dari total itu. Menurut analisis Anda, terutama di kementerian, apa penyebabnya? Banyak hal ya. Ada yang melihat bahwa netralitas itu dilanggar misalnya, ya. Ada yang menunjukkan keberpihakan dari katakanlah incumbent atau petahana misalnya. Kemudian ada juga misalnya incumbent itu melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Bisa dia melantik, bisa dia membuat kebijakan, bisa dia berpihak begitu ya. Nah, ada satu daerah yang bahkan digugurkan kandidatnya karena menggunakan tagline yang menguntungkan mereka. Daerah Kalimantan Selatan. Iya. Apa namanya itu? Banjarbaru. Itu kan ya. Itu. Jadi banyak sekali potensi celah-celah untuk gugatan tadi. Nah, itu tentu saja bagi yang kalah, ya dinyatakan kalah kemarin atau suaranya jauh atau dekat sekalipun, itu pasti membidik celah-celah tadi. Makanya bisa banyak. Karena banyak sekali potensi-potensi untuk digugat itu. Saya membaca beberapa pernyataannya Anda itu, bro. Coba tampilkan, ada kan? Pernyataannya Pak Bima Arya itu di media, dan harus saya katakan bahwa ada beberapa pernyataan itu yang tampaknya menyenangkan dan memuaskan publik, bahwa ada kesadaran dan atau pengakuan dari pemerintah. Anda sudah jadi pemerintah sekarang, bahwa ada banyak masalah yang harus kita perbaiki. Makanya saya tanya tadi, 249 banyak sekali. Bisa nggak kita dijelaskan, tadi sudah disampaikan apa penyebabnya, agar kemudian ini tidak menjadi sebuah penyakit yang menggerogoti kita terus untuk pilkada berikutnya dan seterusnya. Kita pengen tahu terobosan apa yang disiapin oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, itulah yang sekarang kita sedang mulai. Pekerjaan besar melakukan kodifikasi undang-undang pemilu. Ini kita mau satukan nih. Undang-undang pilkada dan pemilu. Kita kodifikasi, kita buat struktur baru lagi, dan kemudian kita bedah masing-masing. Apa penyebab politik uang? Mengapa penyelenggara tidak netral misalnya? Mengapa kemudian bisa terjadi
manipulasi suara di lapangan dan lain-lain. Ini sekarang sedang kita inventarisir masalahnya apa saja dan kemudian nanti kita perbaiki satu-satu. Jadi kita bukan bicara satu solusi untuk menyelesaikan semua, tapi kita menyisir agar pembenahan sistem ini dilakukan secara menyeluruh. Kodifikasi seperti apa? Kalau cuma waktu kan gampang tuh. Disepakati di DPR itu, pemerintah dan DPR selesai barang itu. Tahu juga partai politik sudah ada di pemerintah semuanya. Selain PDIP dan mungkin PKS ya. Tapi kan yang paling penting kita bicarakan itu adalah kejujuran untuk mengakui bahwa memang ada problem. Menurut catatan Anda, apa itu? Seperti misalnya begini ya, bansos gitu. Menarik ketika di Komisi 2, ya, okay. Ini semua orang teriak. Ya, Pak Menteri, kita minta bansos dihentikan misalnya kan. Semuanya teriak. Kan kita ketawa. Lah ini semuanya teriak, pelakunya yang mana? Iya kan? Ya. Tapi kemudian kita sambut itu, kita respon itu, kita putuskan oke, bansos diminta untuk di stop yang berasal dari APBN atau APBD, gitu kan? Okay. Nah kemudian ternyata di lapangan ini menimbulkan efek lapangan yang lebih rata. Jadi ini kalau dalam politik itu seperti prisoners dilemma, masing-masing terjebak ke dalam satu lapangan yang tidak rata dan mengintip yang lain melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, kan begitu. Nah begitu lapangan diratain, mereka sama-sama menahan, kira-kira begitu. Dan menurut amatan kami lumayan ya, jadi artinya agak menahan karena begitu pemerintah melarang bansos, masyarakat lebih mencermati karena bisa tangkap tangan kan kemudian, bisa dilaporkan kan kemudian, bisa diviralkan. Itu salah satu contoh Bang, satu contoh saja. Yang lain-lain kan juga banyak begitu ya. Tunggu dulu, Pak bansos karena ini yang paling merusak, paling merusak. Selain soal siapa pelakunya nanti kita bahas. Ini kan baru baru usulan untuk perbaikan ya. Dalam kodifikasi itu bunyinya seperti apa? Ya belum dirumuskan detailnya. Ini kan inisiatifnya dari DPR ya, tetapi pemerintah juga menggodok. Bappenas sudah punya poin-poin rekomendasi. Kemendagri sedang mengundang nih. Kemarin kita baru ngumpulin teman-teman juga. Saiful Mujani, Burhanuddin, Philip Vermonte, Yunarto Wijaya. Kita undang ke Kemendagri, bebas bicara apa saja. Mereka mengkritisi semua. Ya, bahkan ada satu kawan yang nggak usah saya sebutkan namanya, dia bilang begini, ya ini nggak usah panjang lebar lah. Ini kan tergantung APH, tergantung law enforcementnya aja. Mau kita buat create apapun gitu, kalau law enforcementnya nggak jalan, ya percuma juga gitu. Jadi banyak perspektif. Jadi PR kita juga itu soal penyelenggara. Bagaimana kita memastikan rekrutmen penyelenggara pemilu. Badan ad hoc misalnya KPU, Bawaslu itu betul memastikan mereka netral. Kemudian bagaimana kita juga memastikan bahwa rekrutmen itu tidak mengganggu tahapan-tahapan. Karena kemarin-kemarin itu tahapannya udah berjalan, tapi di lapangan baru direkrut lagi orang-orang itu. Jadi kan nggak siap di lapangan itu. Ya, banyak memang masalah banyak sekali, Pak Wamen. Tapi lagi-lagi saya agak fokus ke situ tadi, ada 2 poin, bansos dan APH ya. Bansos dulu, termasuk sama dengan APH. Kan kita sadari bahwa sebenarnya itu kan problemnya bukan di daerah. Daerah itu hanya mengikuti formula atau paket dan atau gaya atau perilaku yang muncul dari pusat ke bawah. Kita tahulah barang ini kan baru terjadi nih, baru kemarin, dan kita kan juga berada dalam lingkup itu. Saya sebut saja lah, mohon maaf, Anda boleh menjawab, boleh tidak, Pak Wamen. Kan presiden sebelumnya Pak Jokowi itu kan orang yang sangat mengambil pola yang sangat populer bernama bansos. Itu loh yang merusak. Pertanyaannya pada bagian ini adalah, apakah Presiden Prabowo Subianto yang sedang mencoba untuk menegakkan kembali harkat seluruh mekanisme politik di negeri ini, saya percaya soal itu bersepakat dengan tuntutan masyarakat ini? Satu. Yang kedua, APH. Kan tiba-tiba muncullah misalnya Parcokla, Parhi, Partai Hijau segala macam. Merusak betul kita. Pak Wamen, mohon penjelasan yang lebih detail soal ini, agar kemudian penonton kita memahami ini. Yang pertama gini Bang Akbar, ini kami ini 3 bulan lah bekerja di Kabinet Merah Putih itu. Itu merasakan betul gitu ya, bagaimana Presiden mengingatkan jalan kita ini, keberpihakan kita ini kepada hal-hal yang sifatnya mendasar gitu ya. Kesehatan,
pendidikan, efisiensi, semuanya itu luar biasa. Dikontrol betul kita ini. Ya, bahkan agak-agak terengah-engah juga kita gitu. Jadi kami menangkap satu keseriusan. Presiden baru, babak baru, cara baru, keberpihakan yang lebih kuat lagi untuk memastikan bahwa rakyat diutamakan. Itu sangat terasa. No doubt lah, saya kira semua teman-teman kabinet merasakan itu. Ya. Persoalannya kemudian Bang, ini lebih kepada implementasi secara taktis dan koordinasi di lapangan untuk menurunkan perintah presiden tadi. Ya memang tidak mudah. Ya karena kita berurusan dengan regulasi. Ada juga tentu saya tidak memungkiri ada juga kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan politik gitu ya. Tapi disinilah tantangannya. Nah, Presiden ingatkan ini misi kita besar, PR-nya besar, tapi tantangannya pun besar dan jangan takut gitu. Saya jadi backup kalian lah kira-kira begitu. Nah artinya bicara tadi ya soal intervensi kekuatan tertentu dan sebagainya. Nah menurut kami di Kemendagri desain dari sistem ini ke depan ini adalah mitigasi dari potensi-potensi persoalan tadi Bang. Kalau dirapihkan konsep penyelenggaranya, bahkan cara nyoblosnya, pemilunya. Katakanlah begini, kalau nanti ke depan ternyata disepakati e-voting, ya mau apa? Ya. Itu akan sangat meminimalkan fraud dan lain sebagainya. Saya akan sampai ke situ karena kami di Nagara Institute melalui forum ini sedang bekerja sama dengan beberapa pihak yang akan mensosialisasikan itu. Tapi saya masih sampai pada bagian tadi. Saya tidak punya pilihan kecuali memberikan ruang permakluman dan kepercayaan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo maksud saya, untuk segala perbaikan yang sedang direncanakan. Saya setidaknya itu merasa ada pemihakan. Contoh, beliau di hadapan para petinggi TNI dan Polri itu berbicara sangat keras. Seorang presiden berbicara seperti itu adalah sebuah sentilan yang sangat keras kepada dua institusi ini. Di mana kemudian yang sedang kita bahas itu adalah peran-peran mereka yang dilakukan pada saat pemilu lalu yang kemudian membuat seperti ini. Tetapi kan menjadi tidak sesederhana itu Pak Wamen. Makanya saya pengen tanya sebenarnya seperti apa sih formulanya? Setidaknya mungkin ada redaksional lah ya. Contoh misalnya. Untuk bansos dibunyikan bahwa 2 tahun, katakanlah mungkin bansos tetap ada, tetapi dibunyikan dan itu tidak boleh direvisi lagi terutama oleh teman-teman DPR adalah 2 tahun sebelum pemilu itu tidak boleh ada program itu apapun bentuknya. Satu. Yang kedua, dalam hal APH ada narasi atau ada redaksional yang sangat detail. Di mana itu kemudian itu tidak bisa dilanggar. Kan sekarang memang kita kebingungan Pak Wamen. Saya yakin pertanyaan di kepala Anda juga sama dengan saya. Cuma kan posisi Anda sebagai wakil menteri kan harus menjaga lebih banyak lah. Tapi kan itu kita rasakan. Mohon berikan saya penjelasan yang kemudian bisa dipahami oleh para penonton saya. Saya kasih contoh juga nih Bang Akbar. Ada perbedaan ya aturan di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Undang-Undang Pemilu itu tentang money politik, yang dihukumnya itu adalah hanya yang pemberi. Tapi di Undang Pilkada itu dua-duanya. Nah ini kan nggak sinkron. Ya, ini APH ini akan mengacu ke yang mana? Harus jelas nih barang. Yang nerima doang apa dua-duanya? Ya, kemudian batasannya seperti apa? Nah itu harus diperjelas. Siapakah yang bisa dipidanakan? Berapa besarannya, pembuktiannya apa? Satu. Yang kedua, ya selama ini kan kita merasa bahwa wah ini Bawaslu kurang greget nih ya. Nah kemudian hukumannya juga terlalu ringan dan sebagainya. Ini kan kita bisa bicara banyak hal di sini, menambah kewenangan ya kepada Bawaslu misalnya. Kemudian juga kita berbicara tentang pemberian sanksi. Ya selama ini kan belum ada kita bicara tentang sanksi tidak boleh ikut mencalonkan lagi, tidak boleh ikut pemilu dan lain sebagainya, pengaruh pada bantuan politik yang dikurangi dan sebagainya. Jadi kami percaya banyak sekali instrumen bagi ikhtiar kita untuk mengurangi politik uang dan pragmatisme politik ini lewat revisi Undang-Undang Pemilu. Sudah sampai di mana sekarang? Nah, kemarin baru dibahas oleh Komisi 2 dan ya ini fase yang sangat penting untuk mulai membuka ruang publik Bang. Ya ini semua harus bicara ini. Ya semua harus ngeh bahwa
ini fase yang sangat penting, mumpung waktunya masih lama. Jadi teman-teman di Komisi 2 ini kan punya inisiatif yang pasti sedang menyiapkan draft. Dari pemerintah, Bappenas sudah rampung usulan-usulan poin rekomendasinya yang sekarang kita pelajari. Kemendagri juga sedang menampung itu. Dan nanti kita berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan partai, formatnya seperti apa, begitu ya, dan kapan akan mulai pembahasan-pembahasan begitu. Kalau kita coba detailkan sedikit, kodifikasinya seperti apa? Apakah disatukan dengan seluruh eksekutif? Misalnya salah satu poin, apakah disatukan? Katakanlah presiden, bupati, wali kota. Enggak. Untuk pilkadanya? Iya, untuk. Nah, ini banyak pilihan ya. Okay. Ada pilihan yang tetap seperti sekarang. Ada pilihan menarik, misalnya yang pertama kita memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD gitu, tapi tidak termasuk DPRD. Nah, DPRD-nya itu dipisah menjadi pemilu lokal bersama pilkada. Bupati dan gubernur ya? Ya, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD provinsi, DPRD kota. Ya. Ini namanya, nomenklaturnya adalah pemilu lokal. Pemilu lokal, oke. Pemilu nasionalnya yang adalah tadi DPR RI dan presiden segala DPR macam. presiden, begitu ya. Okay. Nah, tetapi nanti kita bicara jaraknya berapa lama. Kalau kemarin itu kan rasanya cepat sekali tuh, dari November ke Februari. Jauh itu. Iya, jauh itu. Iya, tapi kalau untuk partai politik terlalu dekat lah. Oh gitu. Iyalah, untuk persiapan kos-kosan gitu ya. Okay. Nah, ada usulan kemudian dibuat lebih panjang. Bahkan ada usulan lebih ekstrim, dibuat jeda 2 tahun. Ya, tapi mungkin ini terlalu lama lah. Karena nanti siklus pemerintahnya juga lama juga gitu. Nah, ini hanya salah satu contoh, Bang. Ya, banyak varian-varian opsi-opsi tentang bagaimana metode pemilihan nanti begitu. Kalau boleh tahu, Pak Prabowo kan hari ini kan magma negara kan ada di tangan beliau. Yeah. Beliau tampaknya akan memilih format seperti apa? Kalau boleh tahu ya? Iya, ya boleh dong. Ya, saya diundang di sini kan untuk memuaskan keingintahuan Bang Akbar Faisal. Kita mendengarkan seperti ini kan. Gimana? Jadi ketika saya diundang oleh Pak Prabowo ke Kartanegara, hal yang disampaikan itu hanya 2 aja, Bang. Yang pertama beliau sampaikan saya titip Papua. Kenapa Pak Presiden gitu? Beliau sampaikan alasan-alasannya ya. Karena beliau sangat care, sangat peduli lah tentang masa depan Papua. Yang kedua adalah tolong benahi sistem pemilu kita. High cost, nggak efektif, boros gitu. Titik sampai di situ. Nah, barulah kemudian beliau pada satu kesempatan menyampaikan satu gagasan untuk mengkaji kemungkinan pemilu kembali lagi untuk memilih kepala daerah ke DPRD. Begitu ya. Tapi tentu kami respon ini, kami sambut dan kami minta masukan dari teman-teman civil society, teman-teman kampus, teman-teman partai politik, ormas semua. Ya, kita minta masukannya karena ini dua-duanya ada plus dan minus nih. Pilkada langsung lebih demokratis, tetapi bisa jadi high cost dan bekasnya panjang pembelahan secara politik dan sosial. Pilkada lewat DPRD mungkin lebih hemat gitu, tetapi tidak melibatkan warga atau rakyat, dan bagaimana kita memastikan tidak ada politik uang di DPRD. Kan begitu ya. Nah, ini plus minus yang harus kita kaji. Itu satu. Yang kedua, Bang, ini kita ada 2 hal yang harus kita pastikan juga. Kita ini kan presidensil. Okay. Jangan sampai desain pilkada ini lompat-lompat. Malah pindah ke parlementer. Malah gitu ke parlementer. Okay. Itu satu. Yang kedua, kan kita sudah otonomi daerah. Nah, otonomi daerah kita seperti apa, grand design-nya, sistem pemilu pilkadanya itu seperti apa. Ini juga harus nyambung gitu. Jadi saya kira kita merespon sangat positif. Lontaran dari Bapak Presiden itu kan kurang lebih menantang publik, menantang kita semua untuk bersimulasi, berdebat dan berdiskusi lah, kira-kira begitu. Sebenarnya itu kadang-kadang ada rasa sedih dalam diri saya, bahkan mungkin dongkol kalau hari ini Akbar Faisal dan Bima Arya Sugiarto yang di masa lalu itu kita berhadapan pada posisi berbeda. Saya di DPR di Komisi 2, Anda sebagai seorang pemikir politik, aktivis gitu ya. Sekarang Anda di pemerintah, saya malah di luar kan gitu ya. Kenapa? Ini sudah lama kita bicarakan, hidup bro. berputar, Bang. Iya, tapi maksud saya ini sudah lama kita bicarakan. Iya. Kok masa kita masih membicarakan hari ini lagi? Contoh misalnya, tiba-tiba lagi ada pikiran bahwa udahlah jangan basa-basi yang tidak perlu lah. TNI, Polri, dan PNS boleh gunakan hak suara, oke? Yeah. Nah, kemudian soal biaya,
Kalau soal biaya saya clear sikap saya, bro. Apa itu? Untuk menghasilkan pilkada dengan, saya menghindari kata amburadul nih. Meskipun sebenarnya sudah 249 angka ini sudah bisa masuk kata amburadul ya. Nah, saya boleh challenge di situ nanti ya. Oke. Nah, maksud saya adalah tadi jangan habiskan biaya untuk sesuatu yang melelahkan seperti ini. Kita voting. Tadi kan bahas itu. Nah, itu yang saya maksud. Coba saya pengen di pemerintahan Pak Prabowo di mana ada sahabat saya. Bima Arya Sugiarto bersama dengan Pak Menteri Bang Tito bisa menyelesaikan ini supaya kita tidak membicarakan ini lagi nantinya. Jadi begini Bang, kita mungkin seringkali agak malu untuk melakukan self appreciation. Ya. Tapi data ini, fakta ini, di fase dan tahun yang sama banyak negara melakukan pemilu. Dan kita ini one of the most complicated system. Aktor, penyelenggara, partai dan lain-lain. Saya suka kalau ada pengakuan seperti ini dari pemerintah. Oh ya betul ya. Komplikasinya luar biasa potensi persoalannya. Tapi data menunjukkan relatif aman dan terkendali. Ya, memang ada sekian puluh yang wafat meninggal, tentu kita prihatin dan berduka. Tetapi ini angka yang sangat turun dari periode-periode sebelumnya yang ratusan gitu ya. Ini terus kita dalami penyebabnya apa dan mitigasinya kemana ke depan gitu. Kemudian daerah-daerah konflik juga kita lihat ya, Papua ya secara tradisi memang potensi konfliknya luar biasa di sana. Tapi itu saja ya, ada beberapa daerah di Sumatera. Tapi secara keseluruhan itu tertib gitu ya. Dan apresiasi publik politik keamanan ini 80%. Jadi menurut saya kita punya banyak catatan memang yang harus diperbaiki, politik uang, netralitas penyelenggara. Tapi secara keseluruhan harus kita apresiasi bahwa bangsa ini siap beradaptasi dengan sistem apapun, Bang. Kalau itu saya tidak bantah. Bahwa memang tidak terjadi apa-apa selama pemilu mungkin ya. Tapi kan sebenarnya taruhannya lebih Anda yang ngajarin saya kok. Taruhannya kan lebih mahal. Bahwa masa depan perpolitikan kita tak jelas wajahnya. Betul. Nah, yang kedua, saya mau masuk ke situ ya. Tidak ada sistem di dunia ini yang betul-betul sama. Semua pasti penuh varian, begitu ya. Dan semuanya berevolusi. Bahkan Amerika dari pemilihan ke pemilihan pasti ada perdebatan tentang electoral college tadi. Dianggap gak demokratis. Katanya negara paling demokratis, tapi kok lewat electoral college milihnya, gitu kan? Terus berdebat. Jadi penyempurnaan itu adalah proses yang nggak bisa kita nafikan. Dan kita sekarang sedang berproses untuk penyempurnaan tadi. Tapi untuk 6 kali pemilu pasca reformasi dengan tahapan yang seperti ini, menghasilkan presiden yang legitimate dan lain-lain, saya kira satu capaian juga, gitu. Nah, yang terakhir tentang e-voting ya. Kami yakin Bang bahwa secara teknologi dan teknis bangsa ini mampu. Orang pilkada sudah banyak kok. Pemilihan OSIS itu udah banyak yang e-voting. Kepala desa banyak yang voting ya. Secara teknologi pasti. Masalah lebih kepada trust. Sejauh mana kita semua trust terhadap teknologi itu. Ya kita percaya bahwa oke lah. Kita percaya bahwa lembaga ini mampu. Jadi bukan soal teknologi saya kira. Ini kepercayaan kita, komitmen kita untuk bersepakat oke sudah waktunya e-voting. Akan menghemat banyak hal gitu. Setuju banget sih. Cuma kan persoalannya yang membuat kita tidak trust itu adalah perilaku pemerintah juga. Kita harus terima juga gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini kan KPU misalnya. Saya itu dulu waktu sama saya di Komisi 2 itu enggak kadang-kadang itu saya merasa bahwa kok aku harus sekasar ini sih pada mereka ini. Karena saya melihat bahwa mereka memang tidak punya keinginan untuk itu. Berkali-kali kita katakan e-voting, tapi selalu diungkapkan apakah kita sudah sampai pada tahapan itu. Bang, kalau bicara trust itu kan berbicara wasit yang netral. Iya enggak? Iya enggak? Nah, sekarang kan bagaimana ikhtiar kita mewujudkan wasit yang dipercaya netral tadi? Kan begitu ya. Nah, dulu kita pernah punya satu sistem yang menarik sekali 99 ini. Semua partai jadi anggota KPU. Ingat nggak? Ingat. Iya kan? Iya, betul. Nah, ada pula usulan seperti itu sekarang. Ya, ada pula usulan ya sudahlah penyelenggara ini ad hoc saja lah, nggak usah permanen, menghemat biaya, bisa lebih fokus dan lain-lain gitu. Tapi artinya reformasi itu juga arahnya nanti kemungkinan akan menyentuh juga ke penyelenggara tadi.
Jadi konsep penyelenggara yang bisa dianggap netral juga sangat menentukan apakah kita kemudian melangkah ke babak baru yaitu e-voting tadi. Saya itu nggak apa-apa ya, saya mengaku dosa di sini. Saya itu nggak percaya bro kalau kemudian kita menyerahkan semua problem kepemiluan kita atau termasuk pilkada ini kepada penyelenggara pemilu ya. Yeah. Karena sejak awal mereka itu bermasalah. Sudahlah, mereka kan itu terpilih karena paket gitu ya. Saya pelakunya juga di masa lalu. Abang kan dulu juga paket dari penyelenggara pemilu saat itu juga kan. Iya, makanya saya katakan saya harus akui itu gitu ya. Saya bisa berbicara banyak soal itu. Nah, maka menurut saya, ayo kita berpikir lebih maju. Saya bersedia untuk memediasi banyak pikiran soal itu adalah kita percaya teknologi. Kita mulai. Kalau pemerintah mengatakan kita pakai e-voting, teknologi itu kita tidak bisa hindari sekarang bro. Kalau kita pakai ini, saya janjikan kepada Pak Wamen nih, saya berikan 5 episode di sini di forum saya untuk itu, untuk sosialisasi untuk itu. Nah maksud saya itu pilihan itu gimana? Apakah sudah masuk pada pertimbangan yang besar untuk itu? Ada, saya pelajari rekomendasi dari Bappenas, hasilnya itu ya mengutamakan pemajuan penggunaan teknologi kepemiluan. Oke. Nah, ya, jadi ada arahnya ke sana, Bang. Sudah lama itu ada konsep itu sudah lama, sudah ada itu. Tapi begini Bang, jangan bola semua di kita lah. Saya paham. Artinya silakan. Betul. Ya, kalau AFU punya beberapa potensial researcher, ya, group of scientist yang di bidang IT, kemudian mempropos satu sistem, ya kita diskusikan. Saya suka pikiran ini gitu. Makanya itu usulan kami di sini, Pak Wamen ya, bahwa ayo kita terabas penghambat masa depan kita yang sudah terjadi puluhan tahun ini dengan cara seperti itu. Dan salah satu yang membuat saya itu percaya diri dan banyak harapan itu karena ada orang-orang seperti Anda di pemerintahan. Harus saya katakan itu. Ini mungkin pujian tapi Anda layak mendapatkannya. Satu poin lagi menyangkut dengan kepemiluan ini adalah masalah kendala ya. Kepala desa, saya sungguh terganggu dengan keputusan pemerintah dan DPR yang memperpanjang kepala desa 8 tahun. Kebetulan juga saya terlibat pada pembahasan undang-undang di Komisi dulu pada paket undang-undang pemilu politik pada saat itu. Kelihatan banget itu memang dirancang untuk itu. Saya ingin menanyakan satu hal. Benar nggak informasi yang saya dapatkan bahwa keputusan tentang penambahan masa jabatan kepala desa itu dibatalkan? Saya pastikan lagi ya soal itu. Tetapi begini. Saya kira yang juga sangat penting Bang, lebih kepada memastikan pengawasan penggunaan dana desa, kemudian juga koordinasi antara APH dengan kepala desa itu berjalan dengan baik gitu. Jadi masa jabatan adalah satu hal yang juga sangat penting untuk kita perhatikan gitu. Tetapi jangan sampai kemudian hal-hal lain juga kita tidak perhatikan gitu, karena sekarang ini bahkan desa ini terima lebih banyak lagi. Selain dana desa ada alokasi-alokasi lain yang lebih untuk desa, ya kan. Nah jadi kita harus pastikan itu transparansinya, accountability-nya, sinerginya dan lain-lain. Dan terutama yang paling penting adalah sebetulnya pemberdayaan mereka. Kepala desa mungkin niatnya baik, ya, tetapi mereka tidak punya kapasitas untuk mengelola uang yang banyak misalnya. Nah pendampingan menjadi penting. Nah siapa yang mendampingi sekarang? Nah kalau dari Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen Pemdes yang melakukan supervisi secara kelembagaan. Tetapi uangnya, anggarannya dari Kementerian Desa. Nah ini sedang kita rapikan juga begitu. Saya tentu saja paham seorang Bima Arya untuk menggunakan kalimat moderat seperti ini, meskipun saya punya bahasa yang lebih ekstrim dari itu karena saya punya catatan. Di dapil 2 Sulawesi Selatan ketika saya di sana dulu dan kemudian gagal, salah satu yang menggagalkan itu kan adalah kepala desa itu karena saya memang mencari data dan itu saya masih ada dalam file saya bagaimana pengelolaan dana desa itu bermasalah. Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan catatan yang detail dari pemerintah, baik dalam negeri maupun pemerintahan desa dan atau BPK atau PKPK malah menyangkut soal itu. Makanya yang saya maksud begini, kenapa sampai saya agak banyak bicara dengan Anda ini bro, karena
saya tidak melihat sebuah sikap yang cukup progresif dari para pihak untuk menyelesaikan masalah kepala desa ini. 8 tahun terlalu lama. Kalau boleh saya meminta. Tapi setahu saya Bang, beberapa yang lalu ini ada langkah yang saya kira progresif ya. Menteri Desa bersama Kapolri ya bersama APH itu merapatkan barisan untuk memastikan kepala desa ini nggak main-main dengan dana desa dan lain itu. Bagus kalau itu. Iya, karena banyak yang pakai dana desa ini untuk ini loh, untuk judol, untuk judi. Di Sulawesi Selatan itu beritanya viral itu pakai karaoke kok. Ya. Ya tentu saja tidak semuanya ya. Ada kepala desa yang baiklah di kampung saya itu. Oke, semua kita sudah bahas. Ada satu hal. Ini kita menuju ke akhir-akhir kita Pak Wamen karena waktu Anda terbatas. Soal tempat pelantikan. Pak Prabowo menginginkan, pemerintah menginginkan dilantik oleh Presiden. Menurut saya itu elegan ya. Ada kebanggaan juga nih untuk para bupati-bupati yang ada dari ujung Indonesia sana tiba-tiba bertemu dengan Presiden, dilantik Presiden dan di Istana Negara pula. Betul seperti itu? Jadi banyak teman-teman kepala daerah yang hubungi saya. Ada yang WA, ada yang telepon, ada yang ketemu langsung gitu. Pak Wamen, kami ingin sekali dilantik oleh Presiden. Kenapa? Yang pertama kebanggaan lah. Yang kedua, lah kami ini dilantiknya oleh pejabat. Pejabat gubernur. Jadi bukan gubernur definitif. Kebanggaannya berbeda. Dan nanti kami nggak akan berkoordinasi lagi dengan beliau. Tapi dengan Presiden itu 4 tahun lebih itu masih akan berkoordinasi. Make sense juga. Baik, kami dalami. Nah di Kemendagri kami mendalami bersama Pak Menteri, kemudian ketemulah landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164B yang menyatakan bahwa Presiden dapat melantik secara serentak gubernur, bupati, wali kota. Dapat ya? Ada kata dapat? Dapat. Jadi bisa tidak. Ya. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Presiden, Pak Tito laporkan kepada Bapak Presiden, Presiden merespon dengan baik, beliau berkenan, jadilah barang itu. Dilantik langsung oleh Bapak Presiden. Nah untuk tempat kami masih melakukan exercise yang terbaik tentu di istana. Ya, ada sakralitas di sana, ada kebanggaan di sana, simbol negara di sana. Tetapi kan secara teknis juga kami harus hitung kapasitas, cuaca dan lain-lain. Ya. Pertanyaan pada bagian itu istana yang mana, bro? Lah, Jakarta atau IKN? Ibu kota negara itu masih Indonesia, Bang. Karena Perpres kan belum keluar. Ini juga lah yang sebenarnya saya butuhkan satu episode lagi untuk ini ya. Karena kita bingung. Kan sudah keluar undang-undangnya tuh. Memang Perpresnya belum keluar. Tapi kan secara de jure kan sudah pindah. Bacaan orang di luar sana itu ekstrim loh. Ini nggak jadi nih KN kalau kayak gini. Itu loh yang saya minta kepastian informasi, bro. Ya. Secara hukum masih menunggu Perpres. Secara praktikal tidak mungkin berkantor di sana saat ini. Kenapa? Karena trias politikanya belum lengkap di sana. Betul. Ya, jadi hanya akan berkantor di sana kalau gedung DPR-nya sudah, Mahkamah Agungnya sudah, gitu. Jadi ketika 3 itu lengkap, maka siap berpindah. Nah tergantung Pak Basuki ini PUPR nih, mohon maaf, kepala otorita ini kan di sana. Kapan siapnya? Itu aja. Nah saya kira Perpres itu pasti akan menyesuaikan kesiapan 3 lembaga tadi di sana. Artinya dilantik tanggal 20 bisa lebih cepat dari situ. Yang dilantik adalah yang tidak bermasalah dan atau sudah dinyatakan dismissal di MK. Selain dari yang akan lanjut itu nantinya. Kemudian dilantik oleh langsung Presiden. Kemudian dilantik di Istana Negara Jakarta. Kemungkinan besar, oke ya. Kemudian seluruh kerumitan ini akan dicoba diurai melalui kodifikasi Undang-Undang Kepemiluan ya. Iya. Dan setelah itu kepala daerah akan dilakukan pembekalan. Ya. Juga di Lembah Tidar. Iya, di Magelang. Iya. Asik nih ceritanya. Saya punya pertanyaan terakhir sih sebenarnya, tapi ya boleh dijawab boleh tidak ya. Saya sedikit mau agak nakal saja. IKN lanjut apa kagak sih? Lanjut ya. Sudah pastikan anggarannya, bahkan kemarin saya dengar ditambah lagi gitu ya. Jadi memang ada rasionalisasi lah, tapi berlanjut lah. Lanjut ya.
Itu sudah saya dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa IKN terus berlanjut dan akan ditargetkan pindah ke sana sekitar tahun 2028 mungkin ketika trias politika itu sudah lengkap. Bro, thank you ya. Makasih Bang. Terima kasih untuk kan gini, informasi dari Anda sekarang ini adalah informasi yang memberi sebuah kepastian. Yeah. Certainty of information itu yang penting sekarang. Selamat untuk sahabat saya Bima Arya Sugiarto dengan tugas barunya. Makasih Bang. Thank you. Pemirsa, itu percakapan saya dengan Wakil Menteri Dalam Negeri. Saya mengundang khusus karena ingin sebuah kepastian informasi. Seperti yang saya sampaikan pada poin terakhir tadi. Ada yang harus banyak kita lakukan dan tampaknya sudah mulai dipikirkan. Saya dan kita tidak punya alasan untuk tidak memberi ruang meskipun sudah agak telat, tapi setidaknya dicoba. Kita harus terus bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.